Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-81, Kejadian di Villa Rohan 1. Selamat mendengarkan. Pintu kamar mandi itu terbuka. Kania yang sedang mengeringkan rambut menggunakan handuk merasa heran saat menyadari di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Kemana Alex? Gumamnya. Kania kemudian mencari-cari ponsel dan menduga Alex pasti membawanya. Kania pun berjalan menuju pintu. Ia merasa terkejut karena pintu itu terkunci dari luar. Si Alex kemana sih? Kok pintunya dikunci? Gerutu Kania sambil kembali mencoba membuka pintu tapi gagal. Apa dia nyari makan di luar? Tanyanya lagi bermonolog. Sambil menunggu sebaiknya aku bersiap. Gumam Kania. Kania kembali berjalan mendekati sofa dan mengambil remote untuk menyalakan televisi. Kemudian ia meneruskan langkah menuju tempat tidur yang terdapat lemari pakaian di sampingnya. Meskipun enggan, Kania merasa harus tampil sempurna. Ketika dari televisi terdengar nama Natasha Adipura dan Tuan Muda Al-Fatih, Kania menoleh. Rupanya pasangan itu terciduk sedang menikmati makan siang di restoran. Kania menatap layar televisi itu dengan tatapan nanar. Entah ia harus iri atau tidak pada kehidupan Natasha saat ini. Tapi harus diakuinya, Natasha sangat beruntung. Tidak hanya menjadi putri Adipura, ia juga menyandang status Nona Al-Fatih. Bahkan saat Natasha selalu menghina Arjuna, Kania bisa melihat pria itu tulus mencintai Natasha. Bagaimana dengan Adipura? Apakah kini ia mengakui Arjuna sebagai menantunya? Tentu saja. Papa sangat menginginkan tuan muda itu menjadi menantunya. Gumam Kania. Dan itu artinya aku sudah benar-benar bukan siapa-siapa lagi bagi papa. Imbuhnya. Meskipun Adipura bersikap dingin dan arogan, Kania menyayanginya. Setidaknya Adipura jauh lebih baik dari ayah kandungnya sendiri. Searogansi apapun Adipura, pria itu tetap berperan sebagai ayah. Menyekolahkan ia dan Joshua, serta mendidik untuk bekerja keras meskipun tidak dibubui kasih sayang. Tapi Kania merasa puas. Karena sikap Adipura terhadap Natasha pun sama. Sangat berbeda dengan Johnny. Pria itu berselingkuh, lalu menceraikan Inge, dan pergi meninggalkan hutang setelah bertahun-tahun tak ada kabar. Mereka pun diberitahu jika Johnny ada di luar negeri. Dan sekarang, ia datang hanya untuk memanfaatkan situasi sulit yang dialami Kania. Hampir 1 jam berlalu. Alex belum juga kembali. Kania yang sedari tadi sudah siap pun mulai kesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kania refleks menoleh saat mendengar ada yang membuka pintu. Dengan raut wajah kesal, Kania menghampiri Alex yang datang membawa beberapa plastik makanan yang dijinjingnya. Alex melirik sekilas pada Kania yang terlihat cantik dengan riasan dan gaunnya yang seksi. Lo kemana sih Lex? Gue kan bilang tadi, pesan makanan di aplikasi aja. Gak usah keluar. Ujar Kania dengan nada yang cukup tinggi. Gue mau makan soto ayam dari langganan gue sama lo sebelum lo pergi. Dan ini gak ada di aplikasi. Saut Alex santai. Pria itu meletakkan plastik-plastik di atas meja. Dan berlalu untuk mengambil 2 mangkok dan juga sendok. Selain 2 porsi soto, Alex juga membawa plastik berisi air mineral. 1 bungkus rokok dan minuman bersoda. Mana ponsel gue? Tanya Kania sembari mengulurkan tangannya. Alex merogoh saku dan memberikan ponsel Kania. Alex pun membuka bungkus soto ayam itu dan menuangkannya ke dalam mangkok. Sementara itu, Kania terdengar membuang nafas kasar saat melihat waktu yang ditunjukkan ponselnya. Saat ini sudah pukul 2 siang dan dirinya belum 1 langkah pun menuju tempat Johnny. Wajah Kania memucat saat mengetahui pesan dari Johnny telah terbaca.
dan keningnya pun berkerut membaca balasan dari chat itu. Gue langsung on the way. Lo nyusul secepatnya. Kalau enggak gue balik lagi. Apa ini? Lo baca pesan chat gue? Dan lo balas? Lo gak sopan, Lex. Lo udah melanggar privasi gue. Bentak Kania. Sorry, awalnya gue gak sengaja baca chat itu. Saut Alex santai. Kalau gak sengaja, terus kenapa lo balas, hah? Berang Kania. Antara kesal dan malu karena sudah ketahuan berbohong oleh Alex. Ya sorry, gue akan antar lo kok. Gue balas itu waktu gue lagi on the way ke tukang soto. Ternyata antri. Jadi lama deh. Sorry ya, yuk cepetan makan. Lo butuh tenaga ekstra kan? Entah mengapa Kania merasa Alex sedang mengejeknya. Namun begitu Kania diam saja. Ia menyantap semangkuk soto yang disodorkan Alex. Suasana menjadi canggung. Karena Alex pun tidak banyak bicara. Dan memilih asik dengan ponselnya. Kania cepat-cepat menghabiskan soto itu. Dan kembali memperbaiki riasannya. Lex, kalau lo masih lama gue naik taksi aja. Ujar Kania. Oh enggak kok, gue udah selesai. Saut Alex yang mempercepat suapannya. Sebentar ya, gue ke kamar mandi dulu. Ujar Alex kemudian. Kania menatap nanar layar ponselnya. Waktu sudah menunjukkan hampir 2:30. Dan untuk memberitahukan Johnny atau sekedar minta maaf karena ia akan datang terlambat. Kania merasa enggan. Bagaimana nanti aja lah. Gumam Kania sembari memasukkan ponselnya ke dalam handbag. 1 jam kemudian. Di bagian luar villa, sebuah mobil hitam terdengar membunyikan klakson. Pengemudi itu membuka kaca mobil dan mendongak pada penjaga villa sambil bertanya. Pak, ini benar villa Tuan Rohansing? Iya benar, Bapak siapa? Tanya penjaga villa. Saya Johnny, sudah janjian mau ke sini. Oh iya, Kania sudah datang belum Pak? Kania, apa yang Bapak maksud wanita cantik berpakaian seksi itu? Penjaga itu balik bertanya. Iya, benar. Angguk Johnny. Sudah, tadi ada yang mengantar. Mungkin sekitar 10 menit yang lalu. Sahut penjaga itu. Kalau begitu saya boleh masuk Pak? Tanya Johnny lagi. Ia tidak mau sampai kecolongan oleh Kania saat bernegosiasi harga. Meskipun ia sudah mematok harga, siapa tahu Kania berbuat seenaknya. Sebentar Pak, saya harus izin dulu sama Tuan. Silakan. Dari dalam mobil, Johnny mengagumi villa mewah Rohan dengan halamannya yang sangat luas. Saat penjaga itu membukakan pintu gerbang, dengan senang hati Johnny mengemudikan mobilnya memasuki area villa. Setelah memarkirkan mobil, Johnny keluar dengan raut wajahnya yang senang. Pria berpenampilan perlente itu melangkah lebar menuju tempat yang ditunjukkan seorang penjaga lain di sana. Gak salah kan dia menerima tawaran Tuan Rohan. Dia kaya banget. Kalau begini sih, aku harus menang banyak. Seloteh Johnny dalam hati. Johnny diarahkan menuju teras belakang. Pria itu mempercepat langkahnya saat menyadari Tuan Rohan yang sedang menghisap cerutu menatap padanya. Johnny sangat bersemangat mengetahui Rohan sedang menunggunya. Selamat sore Tuan Rohan. Mohon maaf, saya datang terlambat. Ujarnya, sembari menghampiri hendak menyalami Rohan. Tapi pria itu bergeming dan asik bermain dengan kepulan asap dari cerutunya. Kening Johnny berkerut saat mendengar isakan tertahan seorang wanita. Ia langsung menoleh dan terperanjat melihat seorang wanita di salah satu sudut teras itu tengah bersimpu di lantai sambil menundukkan kepala. Di kedua sisinya, dua pria berbadan kekar tengah berdiri dan menatap tajam pada Johnny. Kania, gumamnya. Bersama. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.